Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang materi Islam, tradisi lokal, dan modernitas. Di mana anggotanya itu ada saya sendiri yaitu Aryani, NIM 031, kemudian ada Muhammad Ihsan 032 dan Fatur Rahman AS 033. Baik, materi pertama tentang Islam. Di sini saya sendiri akan membahasnya. Agama Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah. Dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Dengan demikian, maka agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul Allah yang mendapatkan wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Salah satu ayat yang berkenaan dengan agama Islam yaitu di dalam Quran surah Al-Imran ayat 19 yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Kemudian makna Islam. Makna Islam yang pertama, aslama yuslimu islaman, yang artinya berserah diri, yakni orang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan pernyataan syahadatain. Orang Islam adalah orang yang rela diatur dengan hukum-hukum Allah. Kemudian makna Islam yang kedua yaitu salamatan, artinya selamat. Orang Islam adalah orang yang akan selamat, yakni diselamatkan Allah di hari akhir. Orang Islam adalah orang yang menjaga keselamatan diri dan saudara sesama Muslim. Kemudian makna Islam yang ketiga yaitu silmun, atau damai, damai atau tentram. Orang Islam adalah orang yang berdamai, mendamaikan sesama muslim dan mendamaikan orang lain. Atau al-muslimu man salimal muslimuna lisanihi wa yadihi. Kemudian makna Islam yang keempat yaitu sulamun atau anak tetangga. Maksudnya progresif atau maju atau berubah ke arah yang lebih baik. Kehidupan orang Islam adalah kehidupan yang selalu berkembang menaiki anak tangga menuju kesempurnaan dan ketakwaan. Kemudian makna Islam yang kelima yaitu salimun, artinya itu sehat, yakni orang Islam adalah orang yang sehat, kondisinya bersih, suci dari hadas dan najis, bersih jasmani dan rohani. Kemudian orang Islam atau orang Muslim. Siapa sih orang Islam atau orang Muslim itu? Yang pertama adalah orang yang telah menyatakan diri masuk Islam. Mereka yang telah berikrar dengan syahadatain atau dua kalimat syahadat disebut orang Islam. Orang Islam yang dalam kategori pemahaman ini adalah orang yang di luar Islam kemudian masuk Islam. Mereka awalnya disebut sebagai mu'allaf ya, atau orang yang kayak sedang dibujuk hatinya. Kemudian siapa lagi sih orang Islam itu atau orang Muslim itu? Yang kedua itu adalah orang yang lahir dari orang Islam. Secara agama belum pernah menyatakan diri keluar dari Islam. Karena orang Islam memperlakukan anaknya sebagai anak Islam. Kecuali diambil anak asuh oleh orang di luar Islam, maka harus diperiksa lagi. Apakah dia masih mengikuti agama orang tuanya atau telah mengikuti agama orang tua asuhnya. Kemudian siapa lagi sih orang Islam itu? Nah, orang Islam yang berada di negara Islam. Mereka dapat melaksanakan seluruh ketentuan agama, baik dalam segi akidah, ibadah, akhlak maupun hukum-hukum Allah, hukum-hukum agama, dan hukum negara, serta kemasyarakatan jika mereka benar-benar Islam. Kemudian yang terakhir adalah orang Islam yang berada bukan di negara Islam.
mereka dapat menjalankan akidah Islam dan ibadah Islam, akan tetapi hukum-hukum negara dan kemasyarakatan yang berdasarkan hukum Islam tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan. Nah, kemudian ruang lingkup agama Islam itu ada 3. Yang pertama aspek ibadah. Nah, aspek ibadah ini adalah keimanan dan keyakinan kita terhadap Allah dan Rasulnya. Kemudian aspek fikih. Nah, ini adalah hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan serta perkataan kita. Kemudian aspek akhlak. Nah, ini adalah cerminan akidah yang teladan. Baik, itu materi pertama dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Fatur Rahman dan Muhammad Ihsan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang materi tradisi lokal. Edward Sills merinci lebih jauh bahwa tradisi adalah sesuatu yang ditransmisikan secara lisan maupun tulisan, meliputi keyakinan agama maupun persoalan yang terkait dengan keduniaan, mencakup keyakinan yang dihasilkan dari logika yang secara teori mengontrol prosedur intelektual maupun keyakinan yang diterima tanpa renungan yang dalam. Tradisi mencakup pemikiran keyakinan yang diwahyukan oleh Tuhan maupun interpretasi terhadap keyakinan tersebut. Dalam Islam, tradisi meliputi nilai ajaran yang termuat dalam sumber pokok ajaran, Al-Quran dan Hadis, serta produk pemikiran para ulama salaf dalam memahami dan menafsirkan sumber pokok ajaran tersebut. Konteks tradisi dalam Islam. Pertama, bentuk ajaran yang tidak bisa berubah, berupa contoh ibadah madha yang diwariskan secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya, yang bentuk dan tata cara pengamalannya tetap seperti yang dicontohkan oleh generasi awal. Kedua, cara dan hasil pikiran yang diwariskan generasi masa lalu terkait dengan pemahaman prinsip pokok yang terkait dengan masalah-masalah sosial, budaya, ekonomi, dan politik yang aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari selalu mengalami perubahan dari satu kawasan dari waktu ke kawasan dan waktu yang lainnya. Itulah tadi materi tradisi lokal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.